Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Alam Organik bersama saya Joni Mesalangi. Teman-teman, ini adalah sesi ketiga dari rangkaian cara pembuatan pupuk cair super. Pada 2 video sebelumnya, saya sudah membuat rangkaian pendahuluan dari pembuatan pupuk cair super ini dengan membuat mikroorganisme lokal. Yang pertama dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan yang kedua dengan penambahan jenis mikroorganismenya melalui penambahan bonggol pisang, tape, dan nasi basi. Dan pada kesempatan ini kita akan menambahkan unsur hara dan hormon pertumbuhan serta memperbaiki kondisi lingkungan hidup dari mikroorganismenya dengan menambahkan beberapa bahan organik ke dalam bahan ini. Tapi sebelum kita lanjut, pada teman-teman yang baru bergabung, saya anjurkan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang belum menonton 2 video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton kedua video tersebut yang linknya saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah. Ini penting supaya teman-teman memahami rangkaian utuh dari cara pembuatan pupuk cair super ini. Nah, langkah pertama dari sesi ketiga ini, kita akan membuka hasil dari pembuatan tahap kedua pada minggu lalu. Dan kita akan lihat seperti apa hasilnya untuk kemudian kita saring dan kita lanjutkan pembuatannya. Kita akan buka dan kita lihat. Nah, silakan diperhatikan. Ini akan saya buka tutupnya. Saya sendiri belum melihat. Nah, ini dia. Baunya harum, bau manis-manis asam seperti bau tape. Dan di atasnya kembali muncul spora-spora jamur berwarna putih, dan ini adalah jamur aspergillus yang memang sudah ada pada tahap pembuatan pertama. Dan ini warnanya kemerah-merahan, warna cairannya. Ini menandakan bahwa pembuatan pupuk cair super kita pada tahap kedua berhasil dengan sempurna. Dan sekarang kita akan saring untuk melanjutkan pembuatan pada tahap yang ketiga. Oke, kita saring. Cairan yang ada sekarang ini sudah merupakan gabungan dari mol tape, mol nasi, mol bonggol pisang, mol sayuran, mol nanas, dan mol buah. Jadi sudah sangat lengkap kandungan mikroorganismenya. Ini adalah ampas dari bonggol pisang, tape, dan nasi basi pada pembuatan tahap kedua yang lalu. Oke. Nah, teman-teman, inilah hasil penyaringan dari pupuk cair yang telah kita buat pada tahap pertama dan tahap kedua. Untuk selanjutnya, cairan ini yang jumlahnya kurang lebih 10 liter akan kita masukkan kembali ke dalam ember yang sama. Embernya lagi dicuci. Kemudian kita tambahkan bahan-bahan organik sebagai penyempurna dari pupuk cair organik ini untuk menambahkan unsur hara dan hormon pertumbuhan yang dibutuhkan oleh tanaman, sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan hidup bagi mikroorganisme yang terdapat pada pupuk cair super ini. Sedangkan ampas dari pembuatan tahap kedua ini sama dengan tahap pertama yang lalu, ini akan kita jadikan sebagai bahan campuran untuk fermentasi makanan ternak, atau bisa juga kita jadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kompos. Sekarang kita akan masukkan cairan ini ke dalam ember dan kita tambahkan bahan-bahan organik berikutnya.
Oke, ini akan kita pindahkan sementara dan kita akan kumpulkan bahan-bahan organik sebagai campuran tambahan. Nah, teman-teman, inilah keenam bahan organik tambahan untuk semakin menyempurnakan pupuk cair super yang akan kita buat. Bahan tambahan organik ini lebih banyak bersifat untuk penambahan nutrisi, hormon pertumbuhan, dan semakin memperbaiki lingkungan hidup bagi mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk cair super yang kita buat ini. Yang pertama, ini adalah tauge. Tauge ini mengandung hormon pertumbuhan berupa hormon auksin yang sangat tinggi dan hormon giberelin. Sedangkan bahan tambahan berikutnya adalah air kelapa. Air kelapa ini selain mengandung elektrolit dan bahan-bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman, juga mengandung hormon sitokinin yang sangat tinggi, sehingga dengan demikian penambahan hormon sudah terjadi secara lengkap pada pupuk cair super yang akan kita buat. Nah, bagaimana dengan penambahan unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro? Pada air kelapa dan tauge ini juga sudah terdapat unsur-unsur hara, termasuk pada bahan organik yang kita tambahkan sebelumnya. Tetapi untuk lebih menyempurnakan unsur hara, khususnya unsur hara makroprimer, maka kita membutuhkan tambahan unsur hara yang cukup besar pada pupuk cair organik tersebut. Nah, ini adalah air jakaba super. Air jakaba super ini adalah air jakaba yang saya hasilkan melalui pembuatan jakaba dari air cucian beras dan sabut kelapa. Karena seperti yang kita ketahui, air jakaba atau jakaba pada umumnya hanya mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi dan unsur fosfor yang tinggi, tetapi kandungan unsur kalium cukup rendah, sehingga untuk menambahkan unsur kalium yang tinggi pada air jakaba tersebut, kita tambahkan sabut kelapa. Yang dihasilkan adalah air jakaba yang mengandung unsur NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat tinggi. Nah, inilah yang akan kita tambahkan pada pupuk cair super kita untuk memberikan unsur hara yang tinggi pada pupuk cair tersebut. Bagi teman-teman yang tidak bisa menyiapkan air jakaba super, bisa menggantikan dengan pupuk kandang atau kotoran hewan yang sudah matang dan sudah dihaluskan. Bisa kohe kambing, kohe sapi, kohe ayam, atau kohe yang lain. Nah, untuk memperbaiki kondisi lingkungan dari tumbuh kembangnya mikroorganisme dan unsur hara yang ada pada pupuk cair ini, maka kita membutuhkan bahan-bahan organik seperti terasi. Ini kita akan gunakan terasi sebanyak 5 biji. Ini adalah makanan yang sangat baik bagi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme pada pupuk cair kita. Demikian juga dedak halus, tapi ini sifatnya opsional. Kalau teman-teman tidak punya dedak, itu tidak apa-apa, dilanjutkan saja tanpa kehadiran dedak. Nah, bahan yang selalu perlu ada adalah sumber glukosa berupa gula. Kebetulan yang ada sekarang adalah gula merah, tapi teman-teman bisa menggantikan dengan molase ataupun gula pasir. Gula merahnya nanti akan kita gunakan sebanyak 2 ons. Nah, sebagai langkah berikutnya, bahan-bahan ini akan kita haluskan. Tauge, terasi, dan gula merah akan kita haluskan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini sudah kita haluskan. Ini terasi, tadi 5 biji. Kemudian gula merah 2 ons dan tauge yang juga sudah di blender. Kita blender dengan menggunakan air kelapa yang tadi disiapkan. Ini tadi 5 ons. Sekarang kita akan lakukan pencampuran dari keenam bahan ini. Pertama saya masukkan terasi dulu ke dalam air kelapanya. Kemudian tauge,
Tauge ini merupakan sumber hormon auksin dan giberelin yang sangat bagus. Kemudian kita masukkan dedak halus. Dedak halusnya sebanyak 1 liter. Kemudian kita aduk sampai dedaknya larut. Nah, setelah dedaknya larut, kemudian kita masukkan gula merah. Kemudian kita aduk kembali. Kemudian kita campurkan air jakaba. Air jakaba ini merupakan sumber NPK dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Jumlah air jakaba yang kita gunakan adalah 1 liter. Oke. Kemudian kita ambil pupuk cair super yang sudah kita buat pada minggu lalu. Ini dia. Dan selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan organik yang baru untuk melengkapi pupuk cair super ini. Kemudian kita aduk agar tercampur secara merata. Dengan demikian ini sudah menjadi lebih dari 15 liter. Ini adalah ember berukuran 20 liter dan hanya sedikit yang tersisa. Ini berarti sekitar 16 atau 17 liter. Selanjutnya kita tutup. Lalu kita lakban kembali. Nah, teman-teman, proses pada sesi ketiga ini sudah selesai. Kita sudah memasukkan semua bahannya ke dalam ember ini dan kita sudah tutup dan kita lakban. Untuk selanjutnya, kita akan kembali menyimpannya di tempat yang teduh, sedapat mungkin tempat yang gelap, selama 7 hari berikutnya. Dan pada 7 hari yang akan datang, kembali akan kita buka dan kita lanjutkan proses penyempurnaan pupuk cair super ini pada tahap yang keempat pada minggu yang akan datang, 7 hari dari sekarang. Silakan teman-teman nantikan video berikutnya. Nah, teman-teman, inilah yang dapat saya informasikan pada sesi ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya para petani organik. Salam organik.